Bab 1551. Apa? Keuntungan lebih dari 860 juta. Bukankah itu gila? Rahang Damian hampir ternganga karenanya. Beberapa keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan, seperti Skemel dan Liberton, mungkin hanya memiliki total aset sekitar 4 hingga 6 miliar. Keuntungan tahunan mereka tidak akan melebihi sedikit di atas 1 miliar. Namun, pada saat itu, sebuah perusahaan cabang kecil di bawah Shinshen Group berhasil memperoleh laba 860 juta hanya dalam beberapa hari saja. Kemampuan mereka menghasilkan uang sungguh gila. Meskipun dia sudah tahu bahwa potensi Shinshen Group tidak terbatas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia meremehkan kemampuan Leon. Kemampuan Shinshen Group dalam menghasilkan uang jauh lebih baik dari yang dia kira. Jelas terlihat betapa terkejutnya dia. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ruth dan Snow yang berjalan mendekat juga terkejut. Iris, kamu memang hebat. Kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata saat promosi penjualan tadi, dan kamu menyebabkan laba perusahaan meroket. Kamu memainkan peran besar dalam hal ini. Snow dan Ruth memuji Iris, tetapi mereka juga menyesali kenyataan itu dalam hati. Saat mereka berada di Springfield City, Iris selalu bersikap dingin dan dikenal sebagai wanita pengusaha paling cantik dan cakap di kota itu. Dalam hal bisnis, kemampuannya sungguh luar biasa. Meskipun cara dia meraup untung agak curang, kata-kata Black Gorilla dan mereka yang mendengarkannya menyebabkan banyak masalah bagi penjualan. Tindakan Iris tidak melewati batas. Kalian berdua terlalu memujiku, aku hanya memanfaatkan situasi. Sejujurnya, kemampuan Leon untuk menghabiskan uang terlalu gila. Jika aku tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang, maka kita sendiri yang akan bangkrut, kata Iris sambil memutar matanya ke arah Leon. Aku tidak seburuk yang kau katakan, Leon tersenyum malu. Namun, dia tahu bahwa Iris benar. Sejak mereka tiba di wilayah selatan, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli batu giok, mutiara spiritual, dan sebagainya. Dia tidak dapat menyangkalnya. Iris tidak mau repot-repot berdebat dengan Leon, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Paman, karena pil ini hanya hadiah dari Leon, terima saja. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Damian mengangguk sebelum menerima pil itu. Setelah itu, semuanya cepat ditangani dengan bantuan keluarga Skemel. Setelah berpamitan dengan Damian, mereka pun pergi. Leon, Iris, dan yang lainnya sibuk seharian, jadi mereka agak lelah. Setelah itu, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Ada sebuah rumah mewah di wilayah selatan milik bos selatan. Itu adalah tempat yang tidak ada seorang pun berani masuk dengan gegabah. Gorila hitam segera bergegas menghampiri saat dia diusir dari tempat penjualan, melaporkan situasi tersebut kepada bos selatan. Di aula, gorila hitam segera menemui bos selatan. Pria itu adalah pria setengah baya berusia sekitar 50 tahun. Matanya tajam dan aura di sekujur tubuhnya sangat mengesankan. Seolah-olah dia adalah gunung kokoh yang memancarkan tekanan. Ada juga seorang pemuda di sampingnya. Pria itu adalah putra bos selatan, Rodney Spears. Bab 1552. Gorila hitam, aku mengirimmu ke grup Shinshen untuk mencari tahu tentang pil pemelihara energi. Bagaimana hasilnya? Tanya bos selatan. Tuan, saya sudah menyelidikinya. Efek dari pil pemelihara energi itu nyata. Itu bukan rekayasa Skemel dan Thompson. Gorila hitam itu tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah itu, dia menceritakan kepada bos selatan semua yang terjadi di tempat penjualan, termasuk Yuri yang berhasil menembus pasar dengan bantuan pil. Mendengar itu, pasangan ayah dan anak itu terkejut. Mereka tidak menyangka pil itu begitu manjur. Rodney khususnya menatap tajam ke arah gorila hitam, dan berkata, kau bilang Yuri sudah berada di tahap kaisar tingkat menengah. Benarkah? Ya, benar. Aku melihatnya sendiri, kata gorila hitam dengan hormat. Dasar tercela. Bagaimana Yuri bisa seberuntung itu? Dia berhasil mencapai negara kaisar tingkat menengah dengan mudah. Ekspresi Rodney berubah masam. Sama seperti Yuri, dia sudah mencapai negara kaisar pertama sejak lama. Keduanya adalah bagian dari daftar elit, dan juga merupakan tokoh paling hebat di generasi muda wilayah selatan. Akan tetapi,
Karena Yuri sedikit lebih kuat daripada dirinya, Yuri selalu berada di atasnya, entah itu kedudukan mereka di daftar elit atau ketenaran mereka di wilayah selatan, dia selalu berada di bawah Yuri, terjebak di posisi kedua. Dia menolak untuk menerima kenyataan itu dan selalu ingin mengalahkan Yuri. Itulah keinginan terbesarnya selama bertahun-tahun. Namun, dengan bantuan pil pemelihara energi, Yuri berhasil mencapai alam kaisar tingkat menengah. Dia tertinggal. Jelaslah bagaimana perasaannya tentang itu. Black Gorilla, kamu pasti berhasil membeli beberapa pil penambah energi itu, kan? Di mana pil itu? Aku ingin mengujinya untuk melihat apakah pil itu sehebat yang kamu kira. Kata Rodney. Tidak, aku tidak berguna, dan gagal mendapatkan apapun, kata gorila hitam. Apa, kau tidak melakukannya? Dasar bodoh, kau bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Apa gunanya ada sampah sepertimu di sini? Ekspresi bos selatan menjadi dingin dan wajahnya penuh amarah. Setelah itu, dia mengirimkan gelombang energi sejati ke arah gorila hitam dengan lambaian tangannya. Sebelum lelaki itu sempat bereaksi, ia terlempar oleh energi itu. Ia berguling-guling di lantai beberapa kali dan memuntahkan darah. Tepat setelah itu, dia buru-buru bangkit dan berlutut. Tolong, tunjukkan belas kasihan. Aku tidak berhasil mendapatkan pil pemelihara energi karena Yuri telah membuatku dalam masalah. Tolong maafkan kegagalanku. Gorila hitam itu buru-buru memohon sebelum dia memberitahu mereka bagaimana Yuri mengusirnya. Yuri lagi. Dia hanya seseorang yang lebih muda dari keluarga Thompson, tapi dia terus-menerus menentangku. Beraninya dia. Bos selatan sangat marah ketika mendengar itu. Dia membanting telapak tangannya ke meja di depannya, dan meja marmer itu langsung hancur berkeping-keping. Gorila hitam sudah melaporkan kepadanya tentang bagaimana Yuri melukai pria di pasar gelap 2 hari lalu. Akan tetapi, karena keluarga Thompson berkuasa dan berpengaruh, dia memutuskan untuk tidak mencari Yuri. Namun, Yuri memperburuk keadaan, mengusir Black Gorilla dari jalur penjualan. Pada akhirnya, Black Gorilla adalah salah satu anak buahnya. Yuri yang terus-menerus menentang Black Gorilla merupakan tanda tidak hormat kepadanya. Pada saat itu, terlihat jelas betapa marahnya dia. Bab 1553. Ayah, Yuri benar-benar hina. Dia terus-terusan menggunakan nama Thompson untuk pamer di depan kita. Kita harus memberinya pelajaran, atau semua orang akan mengira kita takut pada keluarga Thompson. Kata Rodney dengan marah. Ya, aku tahu. Aku akan segera memberitahunya betapa bodohnya keputusannya untuk melawan kita. Kata bos selatan dengan dingin. Ada kilatan pembunuh di matanya. Bagaimanapun juga, gorila hitam adalah bawahannya, tetapi Yuri menyerang gorila hitam di depan umum berulang kali. Itu adalah tamparan keras di wajahnya. Kalau dia terima saja, maka tidak mungkin Spears bisa menunjukkan mukanya di wilayah selatan lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Seseorang tiba-tiba berjalan ke aula utama. Tuan, Charlie dari keluarga Martels ada di sini untuk bertemu, kata pria itu. Apa yang dilakukan Charlie di sini? Tanya Rodney. Keluarga Martel adalah kerabat jauh keluarga Spear. Meskipun hubungan darah mereka sangat tipis, mereka masih memiliki hubungan yang baik satu sama lain karena keluarga Martel bersedia tunduk kepada keluarga Spear. Dia bilang dia punya beberapa pil pemelihara energi untuk diberikan kepadamu, jawab pria itu. Pil pemberi energi. Rodney sangat gembira mendengarnya. Baiklah, suruh dia masuk sekarang juga. Ya, jawab pria itu sebelum pergi. Setelah beberapa saat, pria itu menuntun Charlie ke aula. Salam, bos selatan, Tuan Spear, sapa Charlie dengan hormat. Charlie, kamu berhasil membeli pil pemelihara energi dari kampanye penjualan Shinshen Group. Tanya Rodney. Ya, aku cukup beruntung. Aku berhasil membeli 500 pil pemelihara energi kelas 1. Ini ada 200. Aku datang untuk memberikannya kepadamu. Saat Charlie mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 botol putih yang berisi 200 pil pemelihara energi, dan menawarkannya. Kegiatan penjualan Shinshen Group mengundang sebagian besar keluarga seni bela diri kuno. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Martel, ia mewakili keluarga tersebut dan menghadiri kegiatan penjualan tersebut.
Dia tahu bagaimana gorila hitam diusir oleh Yuri, dan dia tahu bahwa bos selatan gagal mendapatkan pil pemelihara energi. Maka ia pun bergegas menghampiri untuk menawarkan sebagian pil mereka, dengan harapan mendapatkan bantuan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Si bos selatan tersenyum ketika menerima pil itu, sangat gembira dengan Charlie. Rodney khususnya sangat bersemangat untuk mencoba pil pemelihara energi setelah mengetahui efeknya. Ia ingin melihat apakah ia dapat membuat terobosan seperti Yuri. Namun, Black Gorilla gagal mendapatkan satu pun pil pemelihara energi, yang membuatnya sangat kecewa. Namun, pada saat itu, takdir berpihak pada mereka. Charlie muncul tepat di hadapan mereka untuk memberi mereka pil pemelihara energi. Itulah yang diinginkannya. Bab 1554. Kamu terlalu baik. Charlie sangat senang mendapat pujian dari bos selatan. Ia merasa keputusan bos selatan untuk membawa pil-pil itu adalah pilihan yang brilian. Rodney, cobalah salah satunya. Lihat seberapa efektifnya. Bos selatan memberikan satu kepada Rodney. Pil pemelihara energi hanya efektif untuk seniman bela diri yang berada di atau di bawah puncak alam kaisar. Dia melampaui level itu. Pil pemelihara energi tidak berguna baginya, jadi dia harus memberikannya kepada Rodney untuk dicoba. Meneguk. Rodney meminum salah satu pil sebelum dia duduk di tanah, mulai memurnikan energi murni dari pil pemelihara energi. Setelah sekian lama, dia berdiri. Ada kilatan di matanya. Rodney, bagaimana perasaanmu? Tanya bos selatan. Ayah, pil ini luar biasa. Latihanku setidaknya 3 atau 4 kali lebih cepat dari kecepatanku yang biasa. Dengan pil pemelihara energi yang cukup, mungkin tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk mencapai tingkat kaisar tingkat menengah, kata Rodney dengan ekspresi serius di wajahnya. Benarkah? Sepertinya pil pemelihara energi ini lebih baik dari yang kukira, kata bos selatan dengan ekspresi serius. Dia merasa hatinya tidak bisa tenang. Ia mengira pil pemelihara energi itu hanya tipuan belaka yang dibesar-besarkan oleh keluarga Thompson. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak merasa bahwa Shinshin Group dan pil pemelihara energi itu memiliki arti penting. Namun, setelah semua yang terjadi, jelaslah bahwa pil pemelihara energi itu sangat efektif. Jauh melampaui harapannya. Seketika, dia memberi mereka perhatian yang sangat penting. Tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa pil pemelihara energi memiliki potensi yang tak terbatas. Siapapun yang berhasil mengendalikan pil pemelihara energi tidak hanya akan memperoleh banyak keuntungan dan kekayaan, mereka bahkan akan mulai mengendalikan jalur kehidupan para seniman bela diri di wilayah selatan. Mereka akan meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka secara drastis. Ayah, pil pemelihara energi dari cabang grup Shinshin sangat penting bagi para seniman bela diri. Pil itu akan cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah selatan. Kita harus mencari cara untuk memastikan pil itu jatuh ke tangan kita. Rodney berkata setelah berpikir sejenak. Sebagai salah satu dari 13 nama dalam daftar elit, Rodney bukanlah orang bodoh. Sama seperti bos selatan, ia melihat manfaat luar biasa yang dapat diberikan oleh pil pemelihara energi. Pentingnya pil ini tidak dapat diremehkan. Jika Spears berhasil mendapatkan Shinshin Group, maka Spears akan dengan mudah melampaui Thompson dalam hal kekayaan dan pengaruh dengan bantuan energi nurturing pills. Hanya masalah waktu sampai mereka menguasai wilayah selatan. Ya, saya tahu. Namun, Shinshin Group memiliki keluarga Thompson di belakang mereka. Ini tidak akan mudah bagi kami. Itu, bos selatan mengerutkan kening dan berkata. Tidak apa-apa, kudengar Shinshin Group adalah bagian dari keluarga Skemel. Mereka tidak begitu dekat hubungannya dengan keluarga Thompson. Dengan kemampuan kita, akan mudah bagi kita untuk mengambil alih perusahaan itu. Kata Rodney santai. Tidak, kau terlalu mudah memikirkannya. Pil pemelihara energi terlalu penting. Tidak mungkin keluarga Thompson akan hanya melihat sesuatu yang begitu penting jatuh ke tangan kita. Selain itu, ada aturan dalam dunia persilatan. Jika kita mencoba mencuri perusahaan begitu saja dan masalahnya menjadi lebih serius dan Korps Naga waspada, maka itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Bos selatan menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan saran Rodney. Bab 1555.
Lalu apa yang akan kita lakukan? Shinshin Group sudah berhubungan dengan keluarga Thompson sekarang. Mereka akan semakin dekat dan dekat. Jika kita tidak melakukan apapun, pengaruh keluarga Thompson akan semakin besar dengan bantuan Shinshin Group begitu mereka tumbuh. Kemudian, mereka akan menginjak-injak seluruh keluarga kita. Akan sulit bagi kita untuk kembali, kata Rodney dengan enggan. Kita harus membuat rencana jangka panjang untuk ini, kata bos selatan dengan serius. Dia memiliki tatapan gelap di wajahnya. Dia tahu bahwa kekhawatiran Rodney bukannya tanpa alasan. Keluarga Spears selalu sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan dan pengaruh daripada keluarga Thompson. Dengan keluarga Thompson yang mendapatkan dukungan dari Shinshin Group, itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Itu bukan sesuatu yang ingin terjadi. Tuan, saya punya ide. Charlie tiba-tiba berbicara saat itu. Oh, apa ide Anda? Katakan kepada kami. Rodney dan bos selatan memandang Charlie. Begini, Shinshin Group berada di bawah Skemels. Selama kita berhasil mencari cara untuk mendapatkan Skemels, maka semuanya akan terpecahkan, Charlie menyuarakan pikirannya. Itu benar, tetapi Skemels telah membangun hubungan dengan Thompsons. Tidak akan semudah itu bagi kita untuk mendapatkan mereka. Raja Selatan menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan tahu bahwa Spears tidak memiliki hubungan yang baik dengan Thompsons. Karena Skemels telah berada di bawah Thompsons, tidak mungkin mereka akan menerima apapun dari Spears. Itu mungkin tidak benar. Saat ini, cabang Shinshin Group dikelola oleh Iris yang merupakan kerabat dari keluarga Skemel. Aku jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Jika aku berhasil mendapatkan kasih sayangnya, keluarga Skemel akan memutuskan untuk berpihak pada kami, Charlie menjelaskan. Setelah itu, ia berbicara tentang bagaimana ia mendekati keluarga Skemel untuk menikah sebelumnya. Karena Leon berada di belakang layar dan mendorong Iris dan Sinti ke depan, sebagian besar keluarga bela diri kuno secara keliru percaya bahwa Shinshin Group adalah milik keluarga Skemel. Selain itu, Iris berhubungan dengan keluarga Skemel, sehingga sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa Iris adalah orang yang mengendalikan perusahaan. Charlie tidak terkecuali. Selama ia bisa mendapatkan Iris, maka ia bisa mengendalikan Shinshin Group melalui Iris. Ia akan dapat memberikan manfaat besar bagi keluarga Martel. Keluarga Martel selalu memiliki ide yang sama dengan keluarga Spear. Keluarga Skemel kemudian akan meninggalkan keluarga Thompson dan bergabung dengan Martel and Spear Camp. Itu ide yang bagus. Kau bisa mencobanya. Namun, menurutku tidak akan lebih baik jika kita mencoba mengendalikan kelompok Shinshin dan keluarga Skemel hanya dengan satu wanita. Kata bos selatan dengan nada serius. Tidak apa-apa, itu hanya bagian dari rencanaku, aku masih punya ide lain. Berdasarkan apa yang ku ketahui, dua garis keturunan langsung dalam keluarga Skemel tidak akur. Jika aku benar-benar tidak bisa memengaruhi garis keturunan langsung pertama, kita bisa memberikan dukungan kita kepada garis kedua, menggunakan mereka untuk menguasai kelompok Skemel dan Shinshin, kata Charlie dengan penuh semangat. Sejak dia tahu kaki Nigel dipatahkan oleh Leon, dia bisa tahu bahwa konflik antara dua garis keturunan Skemel sangat parah. Jika dia gagal mendapatkan Iris, maka dia hanya bisa mendukung garis keturunan kedua dan menyingkirkan garis keturunan pertama, yang mengendalikan keluarga. Pada akhirnya, demi Shinshin Group, dia tidak akan menyia-nyiakan apapun untuk mendapatkan Iris. Jika dia gagal melakukan itu, maka dia akan menghancurkan keluarga. Bab 1556. Ide bagus. Lanjutkan saja. Mata Rodney dan bos selatan berbinar melihat rencana Charlie. Iris hanyalah saudara jauh dari keluarga Skemel, tak satu pun dari mereka menganggap Iris sebagai sesuatu yang penting. Namun, keduanya merasa bahwa ide Charlie untuk menggunakan konflik antara garis keturunan langsung pertama dan kedua adalah mungkin. Charlie, kami serahkan ini padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, pastikan untuk bertanya. Aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Kata bos selatan. Karena cabang Shinshin Group dan keluarga Skemel mendapat dukungan dari keluarga Thompson, ia memiliki beberapa keberatan dan merasa tidak dapat berurusan langsung dengan keluarga Skemel.
Jadi, ia terpaksa menyerahkannya kepada Charlie untuk ditangani. Tuan, saya kebetulan punya permintaan. Iris punya pacar bernama Leon. Saya ingin meminta Anda mengirim beberapa orang untuk membantu saya menyingkirkannya. Charlie mengambil kesempatan itu untuk berkata. Ketika dia bersama Skemels terakhir kali, dia sudah memutuskan untuk diam-diam menyingkirkan Leon setelah dipengaruhi oleh Nigel. Setelah itu, dia akan merebut Iris dari tangan Leon. Namun, dia tahu bahwa perasaan Iris terhadap Leon sangat dalam. Jika dia mengirim seseorang dari Martel untuk menyingkirkan Leon dan masalahnya terungkap, Iris pasti akan membencinya selamanya. Dengan begitu, mustahil baginya untuk mendapatkan dukungannya. Jadi, untuk mencegah kejutan terjadi, dia berencana menggunakan kekuatan Spears untuk menyingkirkan Leon. Itulah tujuan utama bertemu Bos Selatan kali ini. Baiklah, itu bukan masalah. Seberapa kuat Leon ini? Tanya Bos Selatan. Dia tidak sekuat itu. Dia seharusnya hanya berada di negara bagian semi-overlord. Namun, dia memiliki harta karun pelindung padanya. Sepertinya dia mampu bertahan melawan seniman bela diri di negara bagian overlord puncak, jawab Charlie dengan jujur. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Jadi dia hanya sedikit lemah. Raja Selatan mendengus mendengarnya. Matanya penuh dengan penghinaan. Dengan posisinya, bahkan jika Leon sudah berada di puncak negara bagian overlord, dia akan tetap melihat Leon sebagai sampah, apalagi negara bagian semi-overlord. Mengenai harta karun di Leon, itu hanya mampu bertahan terhadap serangan di negara bagian overlord puncak. Itu mungkin tidak luar biasa, jadi dia tidak memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah melampaui puncak negara kaisar sejak lama. Harta karun di negara penguasa bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Namun, dia tidak tahu bahwa cermin penguasa milik Leon bukanlah harta pelindung biasa. Itu adalah harta karun tipe pertumbuhan yang luar biasa. Jika dia tahu itu, dia tidak akan terlalu meremehkan Leon. Gorila hitam, kamu tidak menangani semuanya dengan baik kali ini, tetapi aku tidak akan menghukummu lagi karena kamu telah bersamaku begitu lama. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Bantu Charlie menyingkirkan Leon ini. Pastikan kamu melakukan semuanya dengan bersih. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Jika tidak, jika ada kesalahan, maka aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Raja Selatan berkata dengan dingin, menugaskan tugas membunuh Leon kepada gorila hitam. Tidak perlu menggunakan pisau daging atau cacing pembunuh. Dia tahu bahwa gorila hitam sudah menjadi kaisar negara yang pertama. Dengan kemampuannya, akan sangat mudah untuk menyingkirkan seseorang yang tidak penting seperti Leon. Tidak perlu baginya untuk melakukan sesuatu yang drastis. Bab 1557. Ya, mengerti. Gorila hitam akhirnya berani berdiri setelah perintah itu. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti mendapat kesempatan hidup baru. Tentu saja, karena dia tidak tahu siapa Leon ketika dia berkonflik dengan Leon di pasar gelap, dia tidak tahu bahwa Leon yang ingin Charlie singkirkan sebenarnya adalah orang yang mendapatkan mutiara spiritual. Jika dia tahu tentang itu dan melaporkannya kepada Bos Selatan, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagi Leon. Harus dikatakan bahwa Leon dengan sengaja bersembunyi di balik layar dan tidak mengungkap identitasnya membantunya lolos dari bencana. Setelah itu, Charlie dan gorila hitam sama-sama minta diri sebelum mereka pergi. Dengan sangat cepat, hanya Bos Selatan dan Rodney yang tersisa di aula utama. Ayah, karena masalah dengan Sintion Group dan Skemel sudah selesai, apakah Anda punya rencana untuk berurusan dengan Thompson dan Yuri? Rodney tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya punya rencana. Saya berencana agar Asmodeus memberikan hadiah besar kepada Thompson. Bos Selatan berkata dengan tegas. Asmodeus. Rodney terkejut ketika mendengarnya. Ayah, Asmodeus adalah salah satu dari 8 orang itu. Dia tidak pernah mudah ditemukan. Apakah Anda tahu di mana dia? Saya tidak tahu. Namun, hal-hal ilegal selalu berkaitan erat. Fakta bahwa mereka berdelapan berhasil bersembunyi dari pengejaran Dragon Course terkait dengan dunia bawah di 5 wilayah. Meskipun saya tidak dapat menemukan di mana Asmodeus bersembunyi, saya harus menghubunginya. Bos Selatan berkata dengan tenang. Benarkah? Hebat.
Kudengar saudara kembar Asmodeus, Beelzebub, dibunuh oleh keluarga Thompson yang bekerja sama dengan Dragon Corps setahun yang lalu. Mereka punya dendam besar. Jika Asmodeus bersedia melawan keluarga Thompson, dia akan membuat mereka dalam masalah besar dengan semua keahliannya. Rodney langsung berkata dengan penuh semangat. Ya, kau benar. Selama aku bersedia menawarkan cukup uang dan memastikan Asmodeus pergi, dia akan membuat keluarga Thompson membayar harga yang mahal. Kata bos selatan dengan senyum dingin. Ada kilatan pembunuh di matanya. Dia tahu betul bahwa Asmodeus tidak membalas dendam untuk waktu yang lama, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena keluarga Thompson terlalu kuat. Saat Asmodeus melakukan sesuatu, akan sangat sulit baginya untuk mundur. Itulah sebabnya dia tidak mencari keluarga Thompson untuk membalas dendam sepanjang waktu. Namun, selama dia membantu Asmodeus secara rahasia dan memastikan Asmodeus memiliki jalan keluar dari situasi tersebut, ditambah dengan menggunakan sejumlah uang untuk menggodanya, Asmodeus tidak akan ragu untuk membalas dendam pada keluarga Thompson. Ayah, itu rencana yang luar biasa. Rodney menatap tajam ke arah Supaseim dan langsung tertawa gembira. Dia tidak bisa tidak mulai membayangkan Asmodeus berhasil membunuh Yuri. Itu akan sempurna. Dalam 2 hari berikutnya, bukan hanya bos selatan saja. Pentingnya pil pemelihara energi serta keuntungan dan kekayaan yang menyertainya menyebabkan banyak keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan mengawasi kelompok Shinshan. Namun, berkat dukungan keluarga Thompson, sebagian besar dari mereka hanya menonton dari kejauhan. Tidak ada yang berani melakukan tindakan gegabah. Di sisi lain, gorila hitam berhasil pulih sepenuhnya. Dia memulihkan diri selama 2 hari terakhir sementara dia bersekongkol dengan Charlie untuk menemukan kesempatan menyingkirkan Leon. Bos selatan juga sama, dia tidak melakukan tindakan apapun untuk saat ini, tetapi dia menghubungi Asmodeus secara rahasia. Untuk saat ini, semua yang ada di wilayah selatan tampak sangat tenang, tetapi badai besar sedang terjadi. Bab 1558. Pagi harinya, Leon, Iris, dan yang lainnya sarapan sebelum mulai membicarakan Elegante. Leon, sekarang situasi Sintion Group sudah stabil, kapan kamu berencana membuka cabang untuk Elegante? Iris tidak bisa membantu tetapi bertanya. Karena pil dari Sintion Group terlalu penting, mereka semua memusatkan perhatian pada cabang Sintion Group selama beberapa hari terakhir. Dengan akhirnya cabang Sintion Group resmi diluncurkan, Leon akhirnya punya waktu. Sebagai presiden Elegante, dia tentu berharap Leon segera mendirikan perusahaan cabang sehingga mereka tidak lagi menunda pertumbuhan Elegante Group. Oh, secepatnya, tentu saja. Kenapa aku tidak langsung mengunjungi keluarga Thompson sekarang? Aku akan melihat apakah keluarga Thompson dapat membantu kita membeli perusahaan kosmetik yang cocok. Kata Leon setelah berpikir sejenak. Tidak terlalu sulit untuk membeli perusahaan. Mengapa harus merepotkan keluarga Thompson untuk itu? Bukankah itu tidak pantas? Tanya Iris setelah mendengarnya. Tidak apa-apa, aku tidak hanya berencana meminta mereka untuk membantuku membeli perusahaan kosmetik. Fokus utamaku adalah mengajak mereka untuk berinvestasi di Elegante agar kita dapat bekerja sama, kata Leon singkat. Kau ingin memberikan beberapa saham kepada keluarga Thompson. Tidak seperti Elegante Group yang kekurangan dana. Jadi mengapa? Iris terkejut. Dalam dunia bisnis, menyerahkan saham biasanya untuk mendapatkan lebih banyak dana atau mengurangi kewajiban seseorang. Dengan kemampuan Leon, bukan berarti dia kekurangan uang atau membutuhkan uang. Dia tidak mengerti mengapa Leon mau memberikan beberapa saham kepada keluarga Thompson tanpa alasan. Begitulah, saya menolak keluarga Thompson ketika mereka mengatakan ingin berinvestasi di Sintion Group. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka terhadap cabang Sintion Group, saya bersedia membiarkan mereka berinvestasi di Elegante jika mereka bersedia, jelas Leon. Pil dari Sintion Group terlalu penting. Dia perlu memastikan pil itu tetap berada di tangannya. Jadi, pil itu tidak dapat diberikan kepada orang lain. Namun, Elegante berbeda. Dengan kekuatan dan pengaruh Thompson di wilayah selatan, maka mereka akan mampu berkembang pesat dan Elegante selama mereka bersedia berinvestasi di Elegante. Itu akan menjadi bisnis besar di wilayah selatan. Bagi Elegante,
hanya ada keuntungan yang bisa diperoleh. Jadi begitulah. Iris dan Cynthia menyadari sesuatu. Juga, kosmetik untuk Elegante akan membutuhkan cukup banyak bahan. Kita bisa mendapatkannya dari Skemel. Selama aku mampu menarik Thomson ke Elegante, maka Skemel akan bekerja dengan Thomson. Skemel akan mendapat keuntungan dari ini di masa depan, Leon menambahkan sambil tersenyum. Damian memintanya untuk membantu Damian membangun hubungan dengan Thomson sebelumnya. Jika dia menggunakan saham Elegante untuk membuat keluarga Thomson dan keluarga Skemel bekerja sama, maka itu akan memuaskan keinginan Damian dan Patrick, yang menyebabkan hubungan antara keluarga Skemel dan keluarga Thomson menjadi lebih dekat. Dengan keluarga Thomson di belakang mereka, keluarga Skemel akan mendapat banyak keuntungan dalam bisnis mereka. Kau merencanakan semuanya, kata Iris dengan senyum palsu di wajahnya, tetapi hatinya terasa hangat. Dia tahu bahwa Leon hanya berusaha membantu keluarga Skemel untuk lebih dekat dengan keluarga Thomson karena dia. Jika tidak, Leon tidak punya alasan untuk memberikan saham apapun kepada keluarga Thomson. Bab 1559. Tentu saja, kita harus selalu menyimpan hal-hal baik untuk diri kita sendiri. Karena keuntungan yang didapat sudah pasti, tentu saja aku perlu memikirkan tentang penipuan. Kata Leon sambil tersenyum senang. Dia tahu betul bahwa Patrick tidak begitu menyukainya saat ini karena dia dan Cynthia, dan bahkan ingin memisahkannya dan Iris. Namun, Patrick masih berhubungan dengan Iris pada akhirnya. Dia tidak bisa membuat Patrick menjadi musuh karena hal ini. Jika dia bisa, dia ingin mendapatkan persetujuan Patrick melalui kerja kerasnya. Leon, aku benar-benar senang memilikimu di dekatku, kata Iris sambil tersenyum. Dia merasa sangat hangat di dalam hatinya. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang Patrick pikirkan tentang Leon, dia masih dalam posisi yang sulit karena Patrick mencoba menghentikannya dari bersama Leon beberapa kali. Jika Leon berhasil mendapatkan persetujuan Patrick, maka segalanya akan jauh lebih baik bagi mereka. Iris, kau harus beristirahat di rumah. Aku akan pergi mengunjungi keluarga Thomson, kata Leon sebelum bersiap untuk pergi. Leon, Snow, dan aku tidak ada urusan. Kenapa kita tidak pergi bersamamu untuk mengunjungi keluarga Thomson? Iris bangkit dan berkata. Cynthia dan dia sudah mencapai kesepakatan. Cynthia dan Ruth akan menangani Cynthia dan Ruth, sementara Iris dan Snow akan menangani Elegante. Namun, perusahaan cabang Elegante belum berdiri, jadi mereka tidak punya hal penting untuk dilakukan di rumah selain berlatih. Tidak perlu. Aku berencana untuk mentraktir Roanne lagi selain berbicara dengan keluarga Thomson tentang saham. Mungkin akan memakan banyak waktu. Kau dan Snow sebaiknya beristirahat di rumah saja. Tidak perlu melelahkan diri bersamaku. Leon menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena Leon harus melakukan hal lain, Iris terpaksa menerimanya. Setelah itu, Leon pergi dari villa, langsung menuju ke keluarga Thomson. Dengan keluarga Thomson, Leon sudah memberi Yuria panggilan terlebih dahulu. Saat tiba, Yuri sudah menunggu di gerbang dengan 2 penjaga. Tuan Wolf, Anda sudah di sini. Silakan. Setelah berbasa-basi, Leon mengikuti Yuri ke dalam. Setelah itu, mereka berjalan menuju halaman dalam. Di taman sana, Roanne menyiram bunga sambil menikmati hangatnya matahari dan angin sepoi-sepoi, menghirup rambut segar dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya sangat lemah karena penyakitnya sebelumnya, dan dia dikurung di kamarnya untuk beristirahat sepanjang waktu. Bahkan jika dia sesekali bisa berjalan-jalan di halaman atau taman, dia akan mudah kedinginan. Sesuatu yang begitu sederhana menjadi keinginannya. Namun, setelah Leon menyembuhkan penyakitnya terakhir kali, dia berhasil lolos dari rasa sakit dan penderitaan, dan tubuhnya semakin pulih. Meskipun orang tuanya tidak membiarkannya keluar dengan mudah karena dia belum pulih sepenuhnya, dia sudah bisa berjalan-jalan dengan bebas di rumah. Itu sudah beberapa kali lebih baik daripada situasinya sebelumnya. Jelas betapa bahagianya dia. Bab 1560. Leon, kenapa kau di sini? Roanne terkejut saat melihat Leon masuk bersama Yuri. Dia buru-buru meletakkan kaleng penyiramnya dan melompat dengan gembira. Oh, aku datang untuk memeriksamu, jawab Leon sambil tersenyum.
Dia datang untuk memeriksa kondisi Roane, dan juga mengundang keluarga Thompson untuk berinvestasi di Elegante. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia bisa membicarakan Elegante dengan angus setelah dia memeriksa Roane. Ya, terima kasih, Roane tersenyum manis. Dia sangat berterima kasih. Beberapa hari terakhir adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Dia sangat berterima kasih kepada Leon dan merasa sangat dekat dengannya. Setelah itu, dia meninggalkan taman bersama Leon dan Yuri, tiba di salah satu lorong di belakang. Pada saat itu, istri angusan bergegas datang setelah mendengar bahwa Leon datang untuk memeriksa Roane. Mereka bertemu Leon di sana. Kedua belah pihak berbasa-basi. Leon memberi isyarat agar Roane duduk sebelum dia mulai memeriksanya dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, Leon kurang lebih mengetahui kondisi Roane secara keseluruhan setelah beberapa pemeriksaan yang cermat. Setelah itu, dia melepaskan lengan Roane. Tuan Wolf, bagaimana keadaan Roane? Vivian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Roane kurang lebih sudah pulih sepenuhnya. Saya hanya perlu merawatnya sekali lagi, dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 2 atau 3 hari paling lama, jawab Leon jujur. Baiklah, terima kasih banyak, kata Vivian penuh penghargaan. Anda terlalu baik. Itu yang paling mudah saya lakukan sebagai dokter, kata Leon dengan nada tinggi. Setelah itu, ia mulai mengenai beberapa titik tekanan Roane. Sumbatan pada tubuh Roane terakhir kali adalah saluran hati, saluran sekunder, dan saluran tertinggi. Metode kompresi keabadiannya tidak hanya mampu membuka sumbatan saluran Roane, tetapi juga akan meningkatkan energi dan semangatnya. Pertama-tama ia menggunakan metode kompresi keabadian untuk mengobati saluran sekunder lagi. Setelah itu, ia memastikan untuk menyehatkan tubuhnya. Tepat setelah itu, ia mulai mengobati 2 saluran lainnya dengan cara yang sama. Dengan begitu, Roane akan pulih lebih cepat, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Setelah lebih dari 1 jam, Leon akhirnya selesai mengobati Roane. Baiklah, semuanya beres. Leon menghela napas dalam-dalam sebelum menghentikan pengobatan. Leon, apakah aku bisa keluar di masa depan? Roane tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Ya, tentu saja, kau bisa. Tubuhmu sudah pulih. Mulai sekarang, kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan tanpa batasan apapun, kata Leon sambil tersenyum. Itu hebat. Akhirnya aku bisa keluar. Roane sangat gembira. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Seolah-olah dia dipenuhi dengan harapan dan keinginan yang tak ada habisnya untuk dunia luar. Namun, sebelum dia bahkan bisa selesai merasa bahagia, sesuatu terjadi. Siapa yang bersembunyi di luar dengan sangat diam-diam? Keluar sekarang juga. Wajah Angusada tampak gelap saat itu. Saat itu, dia langsung melihat ke sudut ruang tamu dengan ekspresi tajam di wajahnya.